Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa masyhur yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun. Baik, puan-puan, tuan-tuan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kalinya saya datang ke masjid ini. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, Ustazah, bersama dengan kawan-kawan. Mungkin sebagian ada kawan-kawan Malaysia, mungkin sebagian ada kawan-kawan Indonesia yang ada di sini. Boleh tahu orang-orang Indonesia ada tak di sini? Oh, ada satu, dan juga ada tiga. Ramai kawan-kawan Malaysia. Alhamdulillah, sebelum saya masuk ke dalam ceramah saya pada hari ini, sedikit cerita saja. Saya pergi pertama kali ke Malaysia adalah pergi ke Kelantan pada tahun 2011 masa itu. Kemudian sampailah hari ini, Sabtu Ahad selalu berada di Malaysia untuk program Gema Gegar yang semalam sudah masuk ke dalam semifinal. Dan suami saya berkata, kenapa datang ke Malaysia hanya untuk GGV saja? Suami saya katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga suami saya lah yang kemudian mengatakan, datanglah pergi masjid, datanglah pergi surau, bagilah pengisian, bagilah perkongsian menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat. Jadi saya hadir di sini, saya harus berterima kasih kepada suami saya yang telah memberikan ridho dan izinnya agar saya bisa berjumpa dengan puan-puan, sahabat-sahabat semua di sini. Baik, hari ini kita membahas mengenai bagaimana caranya meraih cinta ilahi. Tentu saja ini pembahasan yang sangat besar sekali. Kita harus lebih spesifik dalam membahas ini. Namun sebelumnya saya ingin mengatakan semua dari kita tahu surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah hakikat tujuan kita diciptakan. Banyak orang yang hanya berpikir ibadah itu maknanya hanya sholat saja kah, puasa saja kah, mengaji saja kah, pergi haji, zakat saja kah? Tidak. Ibadah bermakna adalah kita melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan kita tak melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana dalam sholat kita selalu mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lidah kita tak bertulang, mudah sekali bagi kita untuk mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi kita tidak tahu apa maksud dari perkataan tersebut. Kalaupun kita tahu, terkadang dalam kehidupan kita tidak melakukannya lillah kata Allah. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Inilah hakikat sebenarnya dalam kehidupan kita. Saya datang ke sini, apa yang saya cari? Lillah hanya karena Allah, ataukah karena niat-niat yang lain? Ibu-ibu datang ke sini, lillah karena Allah, atau hanya karena bertemu dengan Oki saja? Kalau bertemu dengan Oki saja, tak ada pahala lah. Tapi kalau datang ke sini karena dalam tujuan memakmurkan masjid, dalam tujuan meramaikan masjid, sekaligus nanti dapat bonus dari Allah. Mungkin kita bisa lebih dekat lagi, bonus saja. Tapi senantiasa luruskan niat itu. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Tak semua orang menyadari hakikat penciptaan kita, ibu-ibu sekalian. Sehingga dalam kehidupannya dia tidak melakukan segala sesuatu lillah. Padahal amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah lillah. Sebagaimana ikrar kita setiap harinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan ittiba. Kita mengikuti apa perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Itulah syarat diterimanya amal ibadah. Syarat dicintai oleh Allah adalah melakukan segala sesuatu riya. Bukankah Rasulullah sudah mengingatkan kita di hari akhir nanti ada orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah? Pertama siapa? Qori, atau orang Qori, orang mati syahid dan dermawan.
Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka-Nya Allah? Pertama orang yang mati syahid, pertama orang yang mati syahid. Allah katakan, engkau mati syahid, engkau seorang syuhada. Dia katakan, betul saya seorang syuhada, saya mati syahid karena saya membela agama. Kata Allah, bohong. Kau pembohong. Kau tidak melakukan itu semata-mata bukan karena aku, tapi kau melakukan itu agar engkau disebut sebagai seorang syuhada. Kau meminta perhatian dari manusia. Perbuatanmu tidak lillah, tidak karena aku, tidak karena Allah. Akhirnya dia mati syahidnya pun sia-sia, dia dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Kenapa? Karena niatnya ingin dilihat oleh orang. Niatnya bukan lillah, tidak mendapat cinta dari Allah, tapi mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Orang yang mati syahid, sebagai seorang syuhada yang niatnya bukan karena Allah, dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Kedua, qari, orang pembaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Apakah engkau membaca Al-Quran di muka bumi? Betul, aku baca Quran, ya Allah. Betul, aku melantunkan ayat suci Al-Quran dengan merdu. Tapi kau tak melakukannya karena aku, kata Allah. Dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah karena ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Ya Allah, suara baca Al-Qurannya merdu sekali, indah sekali, fasih sekali, bacaannya menyentuh hati saya. Semata-mata karena orang saja. Ada orang baca bagus, ada orang tak pernah baca. Ciri orang ikhlas itu adalah ada orang, tak ada orang, dipuji, dicaci maki, tetap dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Tapi ciri orang riya yang mengharapkan perhatian atau sumpah ini didengar oleh orang adalah ketika ada orang lain dia bersemangat, ketika ada orang dia malas-malasan dalam melakukan ibadah tersebut. Qari tersebut dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Ketiga, orang yang dermawan. Apa yang kau lakukan semasa di muka bumi? Yang aku lakukan, aku memiliki harta dan aku bersedekah, memberikan hartaku di jalan Allah. Tapi bukan lillah, bukan karena Allah. Kau melakukan itu semua hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan, agar engkau mendapatkan respek, kedudukan di mata manusia karena engkau senang berbagi pada orang lain, bukan karena kau dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah. Allah Maha tahu apa yang terbesit di dalam hati kita. Perkara ikhlas, ibu-ibu sekalian, lillah karena Allah. Yang tahu adalah kita dan Allah saja. Tak ada orang lain tahu. Oleh karena itu surah Al-Ikhlas, surah yang di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Betul tak? Al-Falaq di dalamnya ada kata-kata Qul a'udzu birabbil falaq. Surah An-Nas Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Lahab tabat yada abil lahabi wa tab. Ada kata-kata, tapi Al-Ikhlas tak ada. Coba qul huwallahu ahad, katakan Allah satu. Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Di mana kata-kata ikhlas itu ada? Maknanya ikhlas betul-betul tersembunyi, tak ada orang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Itu artinya kalau kita betul-betul menjaga keikhlasan kita karena Allah dan minta agar kita ikhlas, artinya lillah menjalankan sesuatu karena Allah saja, maka mendapatlah perhatian dan cinta dari Allah. Itu dulu konsep yang pertama. Tadi Ustazah mengatakan kepada kita ada 7 golongan orang yang akan Allah naungi di hari akhir, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Hadis ini masyhur, semua orang sudah tahu. Hanya saya ingin mengulang saja. Ini dari hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Siapa golongan orang yang dicintai oleh Allah itu? Di hari akhir saat semua orang tak bisa menolong, tapi ada pertolongan dari Allah. Allah naungi dia. Siapa? Pertama adalah pemimpin yang adil. Kita akan bahas satu-satu. Pemimpin yang adil. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia, hamba-hamba Allah, kita semua ini disebut sebagai seorang pemimpin, khalifah di muka bumi ini, wali Allah di muka bumi ini, yang tugasnya memakmurkan bumi, menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Sampai malaikat pada saat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ini, malaikat memberikan protes yang keras kepada Allah. Kenapa harus manusia yang menjadi seorang khalifah? Kenapa dia yang harus menjadi seorang pemimpin? Manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah saja, wahai Allah, kata malaikat. Kata Allah, aku lebih mengetahui daripada engkau, wahai malaikat. Kita ini adalah seorang pemimpin. Semua dari kita pemimpin. Seorang ayah pemimpin bagi keluarganya, seorang istri pemimpin di rumah tangganya,
Dan setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin di sini bukan hanya sekedar pemimpin negara, pemimpin sebuah grup atau organisasi, tapi pemimpin dalam arti yang luas. Pemimpin rumah tangga misalnya. Allah meminta untuk senantiasa berlaku adil. Sebagai seorang kepala keluarga dengan istri, dengan anak-anak juga berlaku adil. Kita ambil satu contoh misalnya. Pemimpin negara, contoh saja, Rasulullah SAW pernah pada masa itu ada seorang wanita bangsawan dari kalangan Quraisy melakukan sebuah perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu mencuri, sehingga pada saat itu wanita tersebut harus di zaman itu menegakkan syariat Islam, harus tangannya dipotong. Orang-orang mengatakan, janganlah wahai Rasul, jangan kau lakukan ini kepada wanita tersebut. Rasul katakan, jangankan wanita itu, Fatimah saja anakku, kalau dia mencuri, dia mengambil barang orang lain tanpa haknya, dia pun akan tangannya dipotong. Artinya adalah pemimpin yang adil, adalah pemimpin yang tak pandang bulu. Dia lakukan kesalahan, maka dia berikan hukuman. Dia melakukan kebaikan, maka ada rewards mungkin. Pemimpin negara, kita berharap pemimpin negara Indonesia, Malaysia semuanya adalah pemimpin yang berlaku adil, insya Allah. Dalam skala yang lebih kecil lagi, pemimpin rumah tangga. Sedikit isu yang dibahas mungkin poligami misalnya, ya, seandainya poligami di Indonesia, poligami ini orang masih seperti itu. Tapi saya lihat kalau di sini masih sedikit terbuka mengenai hal tersebut. Poligami adalah hal yang tak semua orang bisa melakukannya. Dalam artian Allah minta untuk senantiasa berlaku adil. Berlaku adil ini susah sekali. Artinya pembagian hari harus berlaku adil. Adil itu bukan bermakna sama rata. Pembagian nafkah harus adil, bukan sama rata, tapi sesuai dengan porsinya, proporsional. Seandainya istri pertama punya anak 5, istri kedua punya anak 10, takkan mungkin sama 10.000 ringgit misalnya dalam terlalu banyak ya, misalnya 5.000 ringgit lah, 2.000 ringgit, 2.000 ringgit lah dalam sebulan 2 istri, tak mungkin sama. Itu bukan adil, sesuai dengan porsinya. Tentulah yang anaknya lebih banyak, tentulah diberi nafkah lebih banyak. Itu yang dimaksud dengan adil. Seorang anak yang masih muda dan seorang anak yang sudah high school misalnya diberi uang jajan untuk dia bisa berbelanja. Tentulah yang usianya lebih besar kita beri lebih banyak, itu dimaknai dengan adil. Adil jangan berpikir bahwa harus sama, tapi sesuai dengan porsinya, proporsional. Berlaku adil. Seorang ayah, seorang ibu sebagai seorang pemimpin berlaku adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Terkadang kita tidak sengaja mengatakan, kenapa kau bodoh sangat? Kenapa kau tak mengikuti abangmu, kakakmu yang pandai seperti itu? Kita telah berlaku tak adil terhadap anak-anak kita. Kita labeling, kita mengatakan anak kita buruk, kita membuat label kepada dia. Akhirnya yang tertanam di otak dia, betul aku dibodoh, betul aku tak disukai oleh orang tuaku. Akan ada perasaan seperti itu, sebab mulut kita sendiri, mulut kita yang jahat inilah yang membuat anak-anak kita merasa tidak adil diperlakukan. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan anak ibu-ibu sekalian. Ini terkadang kita tahu mengenai perkara ini, tapi tak sengaja kita lakukan dalam keadaan marah. Membanding-bandingkan anak ini membuat anak kita dendam, tak suka, nanti tak akan rukun, tak akan harmonis hubungan antara abang adik. Karena kita membanding-bandingkan, atau terlampau sayang dengan satu orang tapi ditunjukkan rasa sayang itu, atau berlaku tak adil sebab kita marah. Saya pernah mengisahkan ada orang tua, ayah dan ibu yang baru beli kereta. Kereta itu sangat mahal dan mereka menabung bertahun-tahun untuk bisa beli kereta tersebut. Apa yang terjadi dengan kereta tersebut? Orang tua ini pergi kerja tapi tak menggunakan kereta itu karena jam, jadi mereka menggunakan public transportation. Mereka punya budak, seorang anak kecil berusia 9 tahun yang selalu merasa sepi berada di rumah bersama dengan bibinya. Anak tersebut pun bermain-main dengan barang-barang yang ada di halaman rumahnya. Ada satu paku yang dia kemudian menggambar di lantai garasi atau di halaman rumahnya. Sampailah paku itu dia gambar ayahnya, ibunya di mana, di kereta orang tuanya. Namanya anak kecil, tidak paham apa-apa, dia gambar dengan begitu bahagia.
Petang hari ayah ibu pulang bekerja, kemudian anak tersebut dengan begitu bahagia karena rindu seharian tidak berjumpa mengatakan pada ayah ibunya, "Ayah ibu tengok, saya ada gambar bagus sekali. Ini ayah, ini ibu, ini saya. Kita selalu bersama-sama," kata anak tersebut. Apa yang dikatakan oleh ayah, oleh ibu? Tentu mereka sangat marah. Kereta ini dibeli menabung bertahun-tahun lamanya, lalu anak itu merusaknya dengan menggambar di mobil itu atau di kereta tersebut. Dalam keadaan penat, dalam keadaan sangat marah, akhirnya apa yang dilakukan sang ayah? Dia ambil batang pohon, ranting pohon, dia pukul mana tangan, dia pukul tangan anak itu berkali-kali sampai anak itu katakan, "Ampun ayah, saya tak tahu, ampun ayah." Dia pukul berkali-kali tangan anak itu, sampailah bibi pun mengambil, bibi melihat anak tersebut kesakitan menangis, bibi pun menangis. Sang orang tua mengatakan, "Urus dia, pergi bawa jauh, jangan dekat dengan mata saya dalam keadaan sangat marah." Akhirnya anak tersebut pun tidur bersama bibi berhari-hari. Anak tersebut menangis dan mengatakan, "Saya ingin tidur bersama ayah ibu." "Tak, kamu diberi hukuman karena kamu melakukan perkara yang tidak sepatutnya kamu lakukan." Kemudian apa yang terjadi? Anak itu demam. Sampailah sang bibi mengatakan, "Kita harus bawa ke hospital, anak ini kuat-kuat." Dibawa ke hospital, singkat cerita, ternyata tangan anak tersebut infection, ada sakit yang parah sebab ada ranting pohon terkena duri-duri dan bengkak dan sebagainya. Sampailah akhir cerita adalah tak bisa disembuhkan lagi, anak-anak itu akhirnya harus di amputasi karena sangat perlakuan dari sang ayah itu sangat melukai tangannya menjadi tak baik, bengkak, sampai akhirnya singkat cerita keadaan paling buruk adalah harus diambil oleh tangan anak tersebut. Ketika tangan anak tersebut diambil, anak itu mengatakan, belum sadar lagi, anak itu mengatakan, "Ampuni saya ayah dan ibu, saya tak kuat lagi macam itu, saya tak tahu kalau ayah dan ibu marah, saya hanya menggambar karena saya sangat rindu dengan ayah dan ibu." Tapi sudah tak bisa lagi dikembalikan lagi tangan anak itu. Itulah sebab kita tak berlaku adil. Dalam keadaan marah kita bisa melakukan apa saja, ibu sekalian, betul tidak? Makanya Rasul katakan, "La taqlaq wala jannah." Jangan kamu marah bagi surga. Marah boleh, tapi ada adab-adab yang Rasul ajarkan kita. Karena dalam keadaan marah kita bisa berlaku tak adil kepada siapapun. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita tak lagi adil, tak terkontrol. Sumpah serapah keluar. Perbuatan kita karena kita dikuasai syaitan tak lagi adil. Kita bisa lakukan apapun. Lepas sadar itu baru kita menyadari. Makanya Rasul katakan berwudu kalau marah. Ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, karena syaitan luar biasa sedang menguasai ketika kau marah. Makanya kalau mengucapkan talak pun laki-laki jangan dalam keadaan marah, nanti menyesal. Orang tua memberi hukuman pada anak, ingat dalam Islam itu kita diajarkan pukul boleh, tapi pukul bukan dalam keadaan kita marah. Pukul dalam keadaan kita untuk mendidik anak tersebut. Oleh karena itu pukul tak boleh di muka, tak boleh membekas. Kalau dalam keadaan marah kita bisa melakukan apapun, ibu sekalian. Oleh karena itu Rasul katakan, kalau dalam keadaan marah, ubah posisi kita. Dari kita berdiri kita duduk, dari duduk kita baring. Berwudu kita alirkan dengan air, karena dalam keadaan marah kita dikuasai oleh syaitan, dan syaitan itu dari api. Syaitan masuk membisik-bisikan waswas-was minal jin dan nas, bisik-bisikan terus untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi seorang pemimpin yang tidak adil misalnya. Hati-hati dalam marah. Wanita-wanita istri-istri dalam keadaan marah pun dia akan mengatakan, ceraikan saya, betul tak? Sebagian orang mengucapkan seperti itu, tapi begitu sadar, Allah menyesal mengucap seperti itu dalam keadaan marah saja. Oleh karena itu kontrol marah kita, kontrol emosi kita. Minta pada Allah agar kita menjadi pribadi yang tak reaktif. Ada apa-apa reaktif, ada apa-apa marah. Sekarang zaman sosial media. Ramai dari kita yang sedikit marah, sedikit tersinggung, sedikit sakit hati, post di sosial media. Betul tak? Think before posting. Kita berpikir sebelum kita post. Kenapa? Karena quality diri kita terlihat dari posting. Apa yang kita post. Hati-hati dengan segala macam post. Rasul katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Berkata-kata baik seorang mukmin adalah penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan pesan-pesan kebaikan.
bicara yang bermanfaat, berfaedah. Diamnya seorang muslim, seorang mukmin adalah dengan zikrullah. Diamnya bukan dia tak pikirkan apa-apa, zikrullah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sedikit cerita sebelum kita masuk ke nomor selanjutnya. Astagfirullahaladzim ini luar biasa efeknya. Di surah Nuh ayat 12, Ibu lihat sekalian di sana. Tak ada rezeki, tak punya anak, diperintahkan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kisah nyata suatu ketika di zaman dulu ada seseorang yang pergi berkembara, berkelana menuju ke sebuah negeri, hendak pergi ke masjid, kemudian diusirlah dari masjid tersebut karena masjid tersebut hanya boleh ditempati untuk orang sholat saja, tak boleh untuk tempat tinggal. Akhirnya sang bapak tua ini pun dipersilakan untuk tidur di rumahnya sebelah rumah gubuk kecil, rumah kecil seorang penjual roti. Kata penjual roti tersebut, masuklah Pak, saya kasihan tengok Bapak diusir dari masjid, masuk tinggal di rumah saya malam ini, asal Bapak boleh pergi ke masjid lagi. Lalu apa yang dilihat oleh bapak tua ini? Penjual roti ini ketika dia dengan telur, dia mengocok tepung, selalu dia mengatakan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sampai sang bapak tua berkata, kenapa setiap engkau melakukan aktivitas sekecil apapun, engkau selalu mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu apa kata sang pemuda ini? Dia katakan, entahlah, aku selalu merasa setiap aku mengucapkan astagfirullahaladzim, Allah selalu memberikan solusi dari semua permasalahanku dan Allah senantiasa memberikan apapun yang aku minta. Hanya satu saja Allah belum bagikan padaku, kata pemuda tersebut. Sang bapak tua katakan, apa yang Allah belum berikan padamu? Sebetulnya aku ingin sekali bertemu dengan seorang syekh yang ilmunya sangat dalam, sangat luas, tapi dia tinggal jauh di negara luar sana, tak mungkin aku bisa bertemu dengannya. Aku ini pemuda miskin, tak berharta, tak punya uang untuk bisa pergi ke sana. Tapi tak apalah, insya Allah itu satu-satunya mimpi lah yang belum aku dapatkan dari Allah, satu-satunya cita-cita yang belum terwujud, kata pemuda tersebut sembari tersenyum. Sang bapak tua ini pun akhirnya terdiam dan langsung memeluk pemuda tersebut. Dia katakan, kau tahu syekh itu siapa sesungguhnya? Syekh yang kau ingin sekali berjumpa itu siapa? Akulah syekh yang kau ingin berjumpa itu. Allah kirimkan aku, tak payah kau jauh-jauh pergi keluar. Allah kirimkan aku langsung menuju ke rumahmu dengan istighfarmu. Maknanya adalah jangan sekali-kali kita menganggap remeh amalan-amalan kecil zikrullah. Salah satunya adalah istighfar. Istighfar itu bisa membuat kita pada akhirnya Allah berikan apa yang kita mau, sesuai dengan waktu, sesuai dengan masa. Seperti kisah pemuda tadi. Baik, yang nomor 2, Allah akan menaungi orang yang berikutnya adalah seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pemuda? Pemuda ini jiwanya masih luar biasa. Ibu tahu kalau pemuda ini semangatnya luar biasa. Semangat usia 50 tahun berbeda dengan semangat usia 20 tahun. Betul Pak Ibu? Ibu masa 20 tahun semangat betul kan? Fisik, badan oke, sehat, pikiran nak belajar apapun mudah. Kita ini umur 50 tahun, 60 tahun belajar apapun susah sekali, betul nggak Bu? Tapi masa muda nih, kesempatan masih luas, buat apa-apa boleh. Potensi berbuat kebaikan sama besarnya dengan potensi berbuat keburukan. Seorang pemuda, dia bisa melakukan apapun. Kalau kekuatannya dia lakukan dalam kebaikan, maka luar biasa hasilnya. Tapi kalau kekuatannya dia sibukkan dengan keburukan, maka dia pun menjadi ahli maksiat. Pemuda yang menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah tidak mudah. Pemuda ini hawa nafsunya masih kuat-kuatnya. Masa puberti, masa dia baru mengenal perempuan. Laki-laki ada namanya hormon testosteron, gitu kan, hormon testosteron. Artinya kalau melihat perempuan, ya Allah, indahnya ya Allah. Tapi fitrah, zina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Allah jadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dia ingini. Pertama kali Allah sebut siapa? Wanita.
Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta-harta yang banyak. Tapi yang pertama disebut adalah wanita. Tak mudah bagi laki-laki muda yang menahan hawa nafsunya untuk beribadah kepada Allah. Begitu pula tak mudah untuk perempuan muda. Makanya Allah minta kita bodol basar, jaga pandangan, khususnya untuk yang muda-muda. Karena yang muda-muda ini memanglah hawa nafsunya ini luar biasa. Kalau perempuan ada hormon estrogen namanya. Di saat fisiknya berubah, hormon berubah, ketertarikan kepada lawan jenis pun semakin kuat. Tapi Allah minta pemuda beribadah kepada Allah. Pemuda, aku tahu bahwa engkau sedang hawa nafsu sedang tinggi sekali, tapi engkau tahan karena takut kepadaku. Dan ini tidak mudah. Allah katakan apa? Jaga pandangan, jaga kemaluan. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, An-Nur 30. Qulil mu'minat yaghudna min absarihim wa yahfazna furujahum, kalau saya tak salah ya, An-Nur ayat 31. Laki-laki beriman, perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Kenapa jaga pandangan? Dari pandangan mata itulah panah-panah syaitan itu ada. Makanya ibu-ibu sekalian, puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian, kalau kita punya anak-anak remaja, jangan kita katakan, mana nih tak ada boyfriend, mana nih tak ada girlfriend, dan kita anggap mereka pegang tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, itu adalah hal yang biasa sebab kita tengok TV macam itu tak biasa, tak ada ajaran Islam macam itu. Kita jaga betul-betul. Masa muda mereka adalah masa yang harus kita jaga betul-betul. Sampai-sampai Rasul sebutkan dalam di hadis Bukhari ini bahwa Allah akan menjaga bagi pemuda-pemuda, pemudi, remaja yang senantiasa menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Allah. Rasul katakan, perhatikan masa mudamu sebelum masa tuamu. Di masa muda, kalau ibu sekalian rajin ibadahnya, di masa tua kita tak lagi mampu melakukan ibadah tersebut, tetap dicatat ibu melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, masa muda kita rajin sholat malam, masa tua tak mampu lagi sholat malam. Sebab mungkin kaki sakit, tubuh sudah lemah, tetap dicatat pahala itu sebagai pahala orang yang melakukan sholat malam. Karena kebiasaan sehari-hari kita. Tapi hati-hati, Al-Quran menyebutkan umur 40 tahun di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita tak juga berbuat baik, at least sampai umur 40 tahun, masa tuanya ya berarti tak berbuat baik juga. Sampai kapan kita terus berada dalam maksiat? Ada pepatah di Indonesia, kecil, anak-anak muda seperti raja, masa muda hura-hura, bergembira, masa tua masuk surga. Kenapa bisa macam itu? Karena dengar tak ibu kawan-kawan sekalian, kecil kita bersikap seperti raja, muda kita bergembira, berpesta hura-hura, tua masuk surga. Tak ada macam itu. Dari kecil, muda, tua itu menentukan karakter kita. Rasulullah SAW masa mudanya pernah tertarik untuk berpesta pora, tapi Allah selamatkan Rasul dengan Allah tidurkan Rasul sehingga tak pergi ke tempat pesta pora seperti itu. Begitu pula dengan kita, ajakan kawan-kawan kuat, ingat syaitan itu dari kalangan manusia juga ada. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia senantiasa membisik-bisikkan hati kita. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang yang membisik-bisikkan perkara buruk, dialah syaitan yang sesungguhnya. Ada kawan, ayolah kita pergi ke night club, ayolah buka tudung, kau masih remaja, masih cantik lagi, tak payah pakai tudung kayak makcik. Sebagian orang mengatakan hal seperti itu, itulah syaitan yang sesungguhnya. Syaitan adalah nama sifat, dia ada dalam diri manusia dan dia ada dalam diri jin. Jadi hati-hati dengan godaan. Jadilah anak-anak muda yang sudah beribadah kepada Allah. Zaman dahulu semua sahabat-sahabat Rasulullah adalah dari kalangan anak-anak muda yang hebat-hebat. Di dalam Al-Quran kisah Ashabul Kahfi, familiar kisah ini. 7 orang pemuda yang pada masa itu tidak ingin sekali menuruti para raja. Raja mengatakan kau harus tak boleh menyembah Allah, disuruh murtad, keluar dari agama Allah, atau kalau tak murtad akan dibunuh. 7 orang ini menghadap raja dan mengatakan, tak, kami adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani mengatakan hal demikian dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Pada akhirnya mereka pun pergi dari hadapan raja tersebut
dan kemudian tertidur dalam gua selama 309 tahun. Singkat cerita, seorang pemuda bangun dan kemudian lapar mencari makanan keluar, barulah dia tahu bahwa 309 tahun kami tertidur dan kami diselamatkan oleh Allah. Semua orang pada saat itu pun berkata, oh kaulah pemuda Ashabul Kahfi, kami pernah mendengar peristiwa tersebut. Akhirnya pemuda Ashabul Kahfi mengatakan, kami tidak ingin apa-apa lagi. Sekarang raja yang sudah berganti adalah raja yang beriman kepada Allah. Kami hanya meminta kepada Allah agar kami dikembalikan ke rahmatullah saja. Karena sudah tidak ada keluarga lagi, tidak ada sanak saudara, tidak ada kerabat lagi, kami tidak apa, kami hanya ingin kembali kepada Allah saja. Kisah Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang kokoh akidahnya. Zaman sekarang, karena cinta saja, ibu-ibu pernah dengar tak case, cinta saja orang sanggup berpindah agama. Betul tak? Ramai tak? Ramai. Karena cinta saja, boyfriend dia kata apa, dia ikuti kata-kata boyfriend dia. Sebab apa? Sebab kita tak ajarkan akidah dan tauhid yang betul kepada anak-anak kita. Luqman ayat 12-19 ibu baca di dalam Al-Quran. Pertama kali nasihat pada anaknya adalah la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Jangan engkau menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan minta pada selain Allah, jangan menyembah pada selain Allah, jangan bergantung pada selain Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah sebuah kezaliman yang besar. Itu pertama kali sebelum nasihat-nasihat lain. Sebelum birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, sholatna, berdakwahna, jangan sombongna. Sebelum semua nasihat Luqman, pertama kali Luqman menasihati anaknya, yang harus kita ikuti adalah akidah terlebih dahulu. Kokohkan tauhid dia terlebih dahulu. Dia boleh jadi apapun, dia boleh berkawan dengan siapapun, asal akidahnya kokoh terlebih dahulu. Dengan akidah yang kokoh dia tumbuh jadi remaja yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah kita suruh-suruh lagi dalam beribadah. Dia akan senantiasa beribadah karena ada perasaan muraqabah. Apa itu muraqabah? Perasaan diawasi oleh Allah. Dalam masjid ini mungkin ada CCTV mengawasi saya. Atau mungkin ada orang sini sedang mengawasi, oke, ini nak cakap apa nih hari ini? Tapi ibu sekalian, ada Allah yang senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik kita. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah, dia paham. Orang tua saya mungkin tak tengok saya buat macam ini, tapi Allah tengok saya buat macam ini. Perasaan muraqabah itulah yang harus ditanamkan kepada diri kita. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan selain naungan dari Dia, selain Allah adalah seorang yang hatinya selalu terkait pada masjid. Seorang yang hatinya selalu cinta pada masjid. Laki-laki berjamaah di masjid, perempuan-perempuan memakmurkan masjid, terkait pada masjid, hatinya cinta pada masjid. Termasuk juga pada hari ini, puan-puan, tuan-tuan semua datang, sahabat-sahabat semua datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Masjid adalah Baitullah. Makanya saya senang kalau ada masjid-masjid yang fungsinya tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Banyak di luar sana masjid itu dikunci, hanya dibuka kalau sholat wajib saja. Tapi masjid ini Masya Allah, karena saya tahu bahwa akan dibuka tempat untuk bersalin wanita. Artinya fungsi masjid ini betul-betul dilakukan untuk pemberdayaan umat, untuk menguatkan umat, untuk menolong umat. Itulah yang bagus. Makanya nanti kalau kita bersedekah, berikan harta terbaik kita untuk menolong agama Allah, untuk menolong sesama umat muslim. Kita malu biduna ikhwah, sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Hati kita tahukan dengan masjid. Ajak budak-budak ke dalam masjid. Bagaimana kalau dia berlari ke sana kemari? Kalau bagi saya, budak-budak itu, anak-anak tersebut sedang belajar. Saya ceritakan sedikit saja. Saya senang membawa anak saya Maryam 3,5 tahun, Khadijah 2,5 tahun, Ibrahim 4 bulan pergi ke masjid. Agar mereka mendengar perkataan imam mengucapkan ayat suci Al-Quran. Biasanya anak-anak akan dengar atau familiar dengan suasana masjid. Dan pengalaman itu teringat nanti ketika dia besar. Ketika dia sudah berada dalam dunia yang welcome to the jungle, dunia yang luar biasa penuh dengan cabaran dan ujian ini, dia teringat masa kecilnya dia rajin ke masjid. Dia ingat masa kecilnya imam senantiasa membacakan ayat suci Al-Quran yang merdu. Buat anak-anak kita cinta dengan masjid. Di dalam masjid banyak kebaikan, banyak ilmu di dalamnya. Itulah sebabnya masjid tak hanya sebagai tempat untuk beribadah, tapi masjid juga tempat untuk ilmu dan pembinaan umat. Saya bawa buku sebenarnya hari ini. Ada buku saya.
Saya akan sedikit bercerita tentang masjid karena kita hari ini membahas mengenai golongan yang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah yang memakmurkan masjid. Ada buku saya, Puan. Saya menulis buku ibu-ibu sekalian, judulnya adalah Sebentang Kearifan dari Barat, maksudnya adalah Wisdom from West, kebijaksanaan dari Barat. Saya tulis di situ di tahun 2017. Saya menulis buku tersebut dalam keadaan saya mengandung. Allah izinkan saya pergi ke Spain, Germany, dan Australia untuk melihat bagaimana keadaan Islam dan Muslim di negara minoritas Islam. Ibu-ibu tahu, puan-puan tahu masjid di Spain. Ibu tahu Spain dulu namanya apa? Andalusia. Andalusia itu apa? Sebuah negara yang Islam pernah berjaya selama 8 abad, 800 tahun. Tapi sebab pada saat itu para penguasa saling berebut kekuasaan, orang-orang cinta dunia, banyak melakukan maksiat demi maksiat. Akhirnya pada saat itu Islam kalah, Islam lenyap, Islam dihancurkan dan orang-orang Islam diusir dari Andalusia. Diusir, tak boleh lagi ada di Andalusia atau kau harus memeluk agama lain. Saya tulis dalam buku ini. Saya bawa buku ini hari ini di sini hanya 100 saja. Royalti disumbangkan untuk membangun masjid di sana. Buku ini cerita di Spain. Saya lanjutkan lagi ceritanya. Islam lenyap, Islam tidak ada sama sekali. Bayangkan 800 tahun Islam ada di bumi Andalusia. Ilmuwan-ilmuwan ada dari sana. Ibnu Rushd salah satu contohnya. Islam jadi pusat peradaban. Semua dunia menengok melihat Andalusia sebagai kejayaan yang sangat luar biasa. Tapi runtuh. Tak ada, lenyap, tak bersisa, tak ada orang Islam. Semua bangunan Islam dihancurkan, masjid-masjid hancur, istana-istana megah orang-orang Islam hancur. Hanya puing-puing saja, reruntuhannya saja. Tak ada sisa sama sekali. Islam lenyap. 1970 akhir. Dalam buku ini saya ceritakan karena saya pergi ke Spain bersama dengan ikon dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. 1970 akhir ada orang-orang Spain yang berhijrah. Mereka menjadi mu'alaf dan mereka pun membawa ajaran Islam di Spain. Akhirnya ada lagi Islam sampai hari ini. Islam seperti bayi yang baru lahir untuk mereka. Namun di sebuah kota bernama Sevilla, saya tulis di sini, royalti untuk Sevilla, untuk sebuah kota bernama Sevilla. Kenapa sih saya harus bersama teman-teman ikon Malaysia dan Singapura harus jauh-jauh membina masjid di Sevilla? Di Sevilla Muslimnya Bu 25.000. Tapi mereka tak punya masjid. Mereka hanya punya musola. Musola itu ya kan tempat yang sangat kecil untuk mereka sholat yang hanya bisa ditempati 100 orang saja. Musola itu di atasnya adalah tempat tinggal orang macam apartemen. Jadi jiran-jiran itu banyak. Sehingga kalau ceramah sedikit, baca Quran sedikit ribut saja, jiran terganggu dan jiran tak suka dengan keadaan tersebut. Mereka banyak dapat komplain. Akhirnya apa yang dilakukan? Sholat Jumat, sholat tarawih, shift berganti-gantian. Karena tak muat lagi. Tapi semua orang ingin sekali sholat di situ. Itu sebabnya mereka katakan kami perlu masjid. Selama saya di situ, saya menyaksikan dengan mata kepala saya ramai orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjadi mu'alaf. Kenapa? Di Barat, pemberitaan mengenai Islam itu buruk, ibu-ibu sekalian. Islam itu pembunuh, Islam itu teroris, Islam itu punya istri 4, Islam itu perbudakan, dan lain-lain, perkara-perkara buruk. Sampailah orang kemudian berkata, betul, kan Islam macam itu. Kemudian mereka baca Al-Quran tak mengajarkan hal yang demikian, karena mereka belajar tiap Qur'an, mereka belajar, mereka meneliti, mereka membaca. Akhirnya mereka tertarik pada Islam menjadi mu'alaf. Sehingga masjid yang berada di kota Sevilla, Spanyol dan Spain dan Barat pada umumnya bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi pembinaan para mu'alaf dan untuk para non-muslim yang ingin belajar apa itu Islam sesungguhnya. Orang-orang inilah yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kami masih terus menyumbangkan sedikit demi sedikit uang untuk bisa membangun masjid. Sampai hari ini tanahnya pun belum bisa dibeli oleh mereka. Tanahnya belum bisa dibeli, apalagi bangunannya. Jadi kita bantu sama-sama. Kalau di sini salah satu mungkin dengan buku ini atau nanti bisa menyumbangkan langsung dari di Ukhuwah for Ummah. Ibu bisa lihat di website itu ada cara untuk bisa membantu mereka dalam mendirikan masjid. Jadi kita
harus malulah kita negara yang mayoritas Islam. Indonesia, Malaysia negara yang mayoritas Islam. Tapi tak semua dari kita mau memakmurkan masjid. Mereka kekurangan masjid, tapi masjid mereka selalu ramai karena mereka tertarik dalam mempelajari Islam. Dan orang-orang Islam di sana karena sebagai minoritas mereka betul-betul belajar. Mereka kurang guru, azan tak terdengar, tapi mereka mencintai masjid. Kita sepatutnya malu dengan mereka. Kita mudah dalam belajar Islam, mereka susah tapi mereka istiqomah dalam belajar Islam. Berikutnya, golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semata-mata perkawanan mereka, persahabatan mereka, ukhuwah mereka terjalin karena Allah. Ada dari kita yang nak berkawan dengan orang sebab dia kaya raya. Saya nak berkawan dengan dia sebab dia kaya raya. Saya tak nak berkawan dengan dia. Apa manfaat saya berkawan dengan dia? Dia miskin, tak punya harta, tak ada jabatan, tak buat memberi manfaat apapun pada saya. Bukan perkawanan yang seperti itu. Perkawanan yang semutan. Tapi dia berkawan menjalin ukhuwah Islam yang menjalin persaudaraan karena Allah. Itulah karena Allah. Ingat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ada Rasul, di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar adalah orang yang dari 8 pintu surga dia bisa masuk. Pintu surga macam-macam Bu ya. Ada pintu surga Ar-Rayyan, orang yang senantiasa berpuasa. Pintu surga untuk orang-orang yang berilmu. Surga untuk orang-orang yang senantiasa bersedekah atau berzakat. Surga untuk orang-orang yang pergi haji. Surga untuk orang-orang yang saling memaafkan. Surga sangat banyak. Tergantung dari mana kita paling suka atau paling istiqomah dalam beribadah. Abu Bakar melakukan semuanya. Dia bisa didoakan oleh Rasulullah bisa masuk pintu surga dari mana-mana saja. Abu Bakar persahabatannya dengan Rasulullah billah. Ingat dalam peristiwa dalam Gua Tur, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Yusuf apa tuh? Ingat ibu-ibu sekalian? Dalam Gua Tur, peristiwa yang sangat mengharukan. Rasulullah dalam keadaan benar berbaring di pangkuannya Abu Bakar. Abu Bakar menutup semua lubang-lubang, khawatir ada ular atau kalajengking yang keluar dari lubang-lubang tersebut. Tak ingin Abu Bakar ada hewan yang bisa menyakiti Rasulullah. Sampailah Rasulullah tidur di pangkuannya Abu Bakar. Ternyata ada satu lubang, lupa tak tertengok. Abu Bakar tak tengok lubang itu. Dari lubang itu keluarlah kalajengking, keluarlah ular dari situ. Tak ingin bergerak karena tak ingin Rasulullah bangun. Kalajengking itu hewan yang berbisa berbahaya itu pun menggigit, melukai kaki Abu Bakar. Abu Bakar tak nak buat apa-apa, tak nak bergerak, tak nak Rasulullah bangun karena Rasulullah penat berlarian dari rumah menuju ke Gua Tur untuk menuju ke Madinah. Penat. Abu Bakar tak ingin Rasulullah bangun dari istirahatnya. Dalam keadaan sakit dia betul tahan sampailah keringatnya keluar, air matanya keluar karena sakitnya gigitan dari hewan tersebut. Sampai Rasulullah bangun, ya Allah Abu Bakar apa yang kau lakukan? Abu Bakar mengatakan bahwa ini sebab karena cinta pada Rasulullah. Tak ingin Rasulullah bangun. Abu Bakar betul-betul memperhatikan keadaan Rasulullah. Abu Bakar pun pada akhirnya dalam cerita tersebut Abu Bakar mengatakan, aku takut wahai Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang tersebut membunuh engkau wahai Rasulullah, menemukan kita semua dalam gua ini. Kalau aku yang mati tak masalah. Tapi kalau engkau yang mati, bagaimana nasib Islam dan umat Islam? Bagaimana mereka dapat mempelajari Islam? Abu Bakar pikirkan saudaranya, persaudaraan karena Allah. Abu Bakar mengkhawatirkan Rasulullah. Apa kata Rasul? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Persahabatan yang betul-betul luar biasa. Itu salah satu persahabatan karena cinta pada Allah. Ibu-ibu pernah rasa tak kalau kita pergi ke luar negara, kita tak kenal dengan orang itu, tapi masa dia ucapkan Assalamualaikum, kita rasa ya Allah itulah saudara kita, betul tak? Saya tak kenal dengan ibu, tapi kita rasa dekat, betul tak? Ada rasa persaudaraan cinta karena Allah, persaudaraan karena iman. Makanya ada doa Rawitoh tadi kan, Allah satukan kita karena kita punya cinta yang sama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena iman. Setiap mukmin kalau bertemu dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa dahsyat ibu sekalian. Kita doakan ya Allah, semoga Engkau berikan rahmat pada dia, berkahi dia ya Allah, kasih sayanglah kepada dia ya Allah, berikan kasih sayang kepada dia ya Allah. Kita ucapkan salam, kita doakan saudara kita.
Tak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu sabda Rasulullah SAW. Tak kenal pun, tapi sebab dia cinta pada Allah, kita cinta pada dia. Itulah persaudaraan karena Allah. Berikutnya, 5 menit. Oke. Berikutnya, siapa lagi golongan orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat tak ada yang menaungi di hari akhir nanti? Penting nih. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, tapi dia tak nak, sebab dia takut pada Allah. Susah buat laki-laki dulu sekalian. Ada perempuan cantik di hadapannya, tak ada orang, dia bisa lakukan dengan perempuan tersebut. Saya baca tadi ayatnya, pertama kali godaan dahsyat untuk para laki-laki adalah perempuan. Fitrahnya memang seperti itu. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Memang laki-laki dia lemah terhadap perempuan. Perempuan bisa membuat peradaban menjadi hebat. Perempuan pula yang bisa menghancurkan peradaban. Perempuan bisa membuat laki-laki hebat. Perempuan pula bisa membuat laki-laki menjadi hancur. Itulah kuasa perempuan. Maka disebutkan dalam hadis ini, Allah akan menaungi, melindungi laki-laki yang ketika diajak berzina oleh perempuan, dia tak nak. Sebetulnya dia nak, tapi sebab dia pikir, ya Allah, aku takut denganmu ya Allah. Aku lakukan ini karena aku tak nak. Aku takut padamu ya Allah. Allah selamatkan dia. Ingat kisah orang yang diselamatkan dari gua. Kisah ini masyhur ibu sekalian. Ada 3 orang yang dia pergi di tanah yang tandus seperti berkelana. Tiba-tiba di tanah yang tandus itu tiba-tiba ada hujan turun, petir, tiba-tiba badai datang. Mereka pun berlari menuju ke dalam sebuah gua. Ternyata di dalam pintu gua itu ada batu yang besar. Batu tersebut menggelinding, bergerak dan menutup pintu gua itu. Mereka coba gerakkan batu tersebut, tak bisa. Mereka katakan, macam mana kalau kami berada dalam gua ini, matilah kami. Dan kami mati, orang-orang tak tahu, keluarga kami tak tahu. Kita harus melakukan sesuatu agar batu ini bisa kita gerakkan, agar kita bisa keluar dari gua ini. Akhirnya mereka mencoba mengeluarkan mendorong batu tersebut, tak bisa. Akhirnya dengan apa? Dengan mereka mengucapkan kebaikan-kebaikan mereka di hadapan Allah agar Allah bantu mereka. Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku ini adalah orang yang berbakti kepada ibu bapakku ya Allah. Aku adalah orang yang memberikan susu kepada ibu bapakku ya Allah. Aku menunggu ibu bapakku sampai pagi di samping katilnya ya Allah, karena aku tak ingin membangunkan dia semata-mata. Aku cinta pada ibuku, pada bapakku, pada orang tuaku. Kalau apa yang aku lakukan ini kau nilai lillah karenamu ya Allah. Tolong bantu ya Allah, gerakkan batu ini sedikit ya Allah, agar kami bisa keluar. Allah gerakkan batu itu sedikit, artinya amal ibadah itu diterima oleh Allah memang lillah karena Allah. Laki-laki kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah mencintai seorang perempuan, aku betul-betul cinta padanya ya Allah. Suatu ketika perempuan itu memerlukan uang, memerlukan pertolongan yang tiada lain orang bisa menolong kecuali aku ya Allah. Akhirnya aku pun mengatakan pada perempuan itu, aku boleh tolong engkau, tapi engkau berzina dulu denganku. Perempuan tersebut mengatakan, tak takutkah engkau pada Allah dengan perbuatanmu? Maka aku takut sekali wahai Allah, gemetar badanku ya Allah, aku insaf ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Mendengar kata-kata perempuan itu, aku mencintai dia ya Allah. Di hadapanku aku bisa berbuat apapun dengan perempuan itu ya Allah, tapi aku tinggalkan perempuan yang aku cintai semata-mata karena takut padamu ya Allah. Kalau kau catat perbuatanku ini lillah karenamu wahai Allah, tolong ya Allah selamatkan aku, gerakkan batu ini wahai Allah. Allah gerakkan batu ini karena Allah catat itu perbuatan lillah karena Allah. Orang ketiga, case-nya adalah saya tak memberi gaji pada seseorang sebab orang itu pergi. Gaji tersebut saya manfaatkan untuk berternak dan hewan itu menjadi banyak sekali. Ketika orang tersebut datang, saya berikan seluruh hewan ternak kepada dia. Karena sebab gaji dia itulah yang tak saya berikan, itulah yang mengakibatkan hewan-hewan ternak saya banyak. Seluruh hewan ternak saya berikan pada dia. Kalau memang lillah karenamu ya Allah, kau nilai betul-betul ikhlas amal ibadahku ya Allah, tolong gerakkan batu ini. Akhirnya batu itu gerak. Batu itu akhirnya tak lagi menutup pintu gua dan mereka selamat. Itu kisah, salah satu kisah lama muda yang diajak berzina, yang ada perempuan cantik di hadapannya, kemudian laki-laki itu tak nak karena takut pada Allah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, masyhur familiar dengan Zulaikha.
Tak adalah nama Zulaikha dalam Al-Quran, tapi kita biasa familiar dengan nama Zulaikha dalam Al-Quran. Tak ada orang, sepi, tak ada orang tengok. Zulaikha seorang wanita yang cantik, terhormat, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam yang tampan. Nabi Yusuf pun merasa senang juga dengan Zulaikha. Tapi sebab Allah, takut pada Allah, Allah selamatkan. Nak buat macam-macam pun orang tak tahu, tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf sebab takut pada Allah. Satu kisah sebelum kita berlanjut dengan sedekah. Oh, belum lagi? Oh, untuk pelancaran tabung, oke. Satu lagi, kisah pemuda bernama Al-Miski. Ibu googling, ibu dapat kisah dengan seorang pemuda bernama Al-Miski, seorang pedagang kain. Ada seorang wanita suka sama dengan laki-laki, tampan, dia pedagang kain. Sampai akhirnya perempuan tersebut menjebak laki-laki ini. Laki-laki tersebut, saya nak beli kain, masuklah ke dalam rumah saya. Laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah wanita itu. Perempuan itu mengatakan, kau tahu saya perempuan tercantik di tempat ini, di kota ini, di negara ini. Sekarang tak ada siapapun. Kita boleh lakukan apa saja, tak ada orang tahu. Dan saya tak mungkin bagi tahu pada orang lain. Saya suka pada kamu, saya tahu kamu juga tertarik pada saya. Kita bisa lakukan apapun yang kita nak. Laki-laki tersebut takut pada Allah. Dia minta izin pada perempuan tersebut masuk ke dalam tandas. Apa yang dia lakukan? Bergetar badannya. Dia katakan pada Allah, tolong saya, ya Allah, saya tak tahu macam mana harus keluar dari perempuan ini. Dia kunci pintu rumahnya semuanya. Dia tak bagi saya keluar. Saya takut sekali dengan murka-Mu, ya Allah. Saya takut sekali dengan amarah-Mu karena perbuatan zina yang akan dilakukan oleh perempuan itu. Walau laki-laki ini suka pada perempuan itu. Tak ada laki-laki yang tak suka, Bu. Di hadapannya ada perempuan dengan baju yang indah. Di hadapannya perempuan cantik. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Dia lumuri, dia olesi badannya dengan kotoran dirinya sendiri. Dia olesi dengan kotoran dirinya sendiri. Dalam keadaan menangis, takut, mengharap pertolongan dari Allah. Ya Allah, aku lakukan ini semata-mata. Aku jijik dengan ini, ya Allah. Tapi semata-mata aku lakukan ini, ya Allah, agar perempuan itu tak nak berdekatan denganku. Pemuda itu keluar dari tandas. Sang wanita menyatakan, orang gila, apa yang kau lakukan? Perempuan ini pun mengusir sang pemuda itu. Pemuda itu semasa di jalan, orang-orang katakan, orang gila, macam mana dia boleh mengolesi badannya dengan kotoran dirinya sendiri. Sampai di rumah, tiba-tiba dia bersihkan badan dia sepanjang hidupnya. Tiba-tiba badannya wangi dan dia mati dalam keadaan wangi. Maka orang menjulukinya, menamainya Al-Miski. Wangi sekali. Sebab Allah beri wangi tersebut karena dia menjaga dirinya karena takut akan azab Allah karena perzinahan. Ibu nak boleh. Oke, alhamdulillah. Belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Belum selesai. 5 menit saja. Sebab pesanan pengajar. Tajuk kita meraih cinta ilahi. Kita syukur kehadrat Allah kerana kita dibawa ke sini oleh AJK Masjid yang kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Nazir, Timbalan Nazir, AJK, Tuan Imam, dan untuk itu permintaan supaya apa? Untuk kita dapat lagi meraih cinta ilahi, untuk kita lancarkan satu tabung namanya Ihtiram Lin Nisa. Ihtiram Lin Nisa bermakna untuk memuliakan kaum wanita. Untuk pengetahuan jemaah hadirin muslimin dan muslimat, Masjid Bandar Tunku Sin-on memerlukan dana sebanyak 41,000 untuk membiayai. Kalau kita tengok di belakang sana ada kita punya toilet, hammam, bilik air. Bila kita keluar, ada sebelah kiri ada satu kawasan lapang. Di situ kita akan jadikan satu bilik untuk bilik khiyarul malabis, untuk tukar pakaian persalinan kepada muslimat. Kemudian kita akan jadikan sebagai satu hadanah untuk menyusu baby. Dan juga kita nak jadikan tempat itu untuk mudah untuk kaum muslimat yang datang ke masjid kita. Jadi dengan itu kita lancarkan tabung kutipan kalau boleh sekiranya. Selain daripada wang ringgit dan sebagainya, ingat pada Ramadan beberapa tahun yang lalu kita berjaya mengumpul 30,000 ringgit untuk kita membangunkan semula
kilang roti di Gaza hasil daripada duit daripada poket-poket muslimat masa kuliah tadabbur Al-Quran. So kalau hari ini apa saja yang kita dermakan fisabilillah, insya-Allah, wa ma tunfiqu, apa saja yang Anda belanjakan insya-Allah akan diberi ganjaran. Dengan itu kita mempersilakan Ketua Muslimat Masjid Ustazah Dr. Nuraza Wahid untuk melancarkan tabung ihtiram Nisa dan diminta Oki untuk melancarkan tabung tersebut. Selain daripada wang ringgit, boleh juga apa-apa saja pun boleh dimasukkan dalam tabung. Okey, kita cuma simbolik untuk kita letakkan wang dalam tabung. Dipersilakan. Okey, Dr. Azhar. Kita nak jadikan fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk ke arah kebajikan. Kita masukkan. Okey, kalau kita buka sahabat supaya orang tak nampak, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Insya-Allah kita akan gerakkan supaya hari ini cukup 41,000 dan lebih, insya-Allah. Okey, terima kasih. Dan dalam masa yang sama, karung-karung uncang emas akan diedarkan dan akan sampai ke tempat masing-masing. Sekarang kita boleh sambungkan dengan program kita seterusnya. Ini mana kunci nih? Ada mana ya? Tadi sampai mana ya? Wah lagi. Oh. Yang ke-6. Oh, ya. Nah, itulah. Ngapain tuh kunci nih? Saya rasa agak terhalang lah. Boleh Kak? Agak pindah dari sini. Tepat sekali, sesuai sekali. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir nanti. Yang nomor 6 adalah bersedekah, bertepatan dengan sedekah pada hari ini. Kita review ulang boleh dari ibu tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, supaya tak lupa ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir nanti. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa menghabiskan masanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang hatinya senantiasa dekat dengan masjid. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Berkumpul dan berpisah, mencintai dan tak mencintai karena Allah. Kalau boleh. Tak tahu passwordnya. Passwordnya apa? Oke. Yang berapa? Yang kelima apa ibu sekalian? Yang kelima apa? Orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik, dia tidak mau sebab dia takut kepada Allah. Yang keenam, inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya, adalah orang yang bersedekah, yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tak tahu dia bersedekah. Maknanya adalah bersedekah secara sembunyi-sembunyi tentu lebih utama. Walaupun sedekah secara terang-terangan boleh juga, asalkan tak riya dan tak sum'ah. Tak ingin dilihat orang, bukan karena sebab orang, bukan karena ingin dibicarakan pada orang, memang lillah karena Allah. Kenapa bersedekah sampai tangan kiri tak boleh tengok? Maknanya adalah untuk menjaga keikhlasan kita. Banyak dari kita ketika kita bersedekah kepada orang lain disertai dengan niatan yang tak ikhlas. Masa ada seorang anak kecil, kita bagikan harta kita sekolahkan dia, masa dia sudah besar, mungkin ada sebagian orang yang lupa dengan jasa kita. Ada sebagian begitu ya Bu, kita bantu orang tapi dia lupa dengan bantuan kita, dia lupa dengan jasa kita, betul tak? Lalu kita katakan, dia tak mungkin bisa jadi orang hebat kalau tak karena bantuan saya. Ada tak Bu orang macam itu? Dia lupa jasa saya selama ini pada dia.
Dia tak mungkin bisa jadi macam tuh. Dia bisa macam tuh karena saya bantu dia. Masjid ini tak mungkin bisa berdiri dengan megah kalau bukan karena saya. Saya sumbangkan harta paling banyak di masjid ini. Kalau bukan karena saya, tak mungkin ada bangunan yang megah, yang hebat ini. Tak mungkin, sebab semua karena saya. Itu yang dinamakan sedekah tak ikhlas. Itu yang dinamakan sedekah karena orang lain. Puan-puan tahu tak? Kalaupun orang tersebut berjaya, dia tetap berjaya. Walaupun bukan karena uang kita, Allah akan kirim orang lain untuk bantu dia. Allah takdirkan dia berjaya dan Allah takdirkan orang lain untuk bantu dia. Artinya bukan karena kita. Semua amal ibadah khususnya sedekah yang kita berikan pada orang lain dan kita ungkit, kita katakan tak tahu balas budi, tak tahu balas jasa, tak tahu diri. Orang lupa, kacang lupa dengan kulitnya. Ada tak pepatah di sini? Pepatah itu di sini. Lupa kacang pada kulitnya. Kalau bukan karena saya tak jadi apa-apa. Tak ikhlas. Atau kita menyakiti hati orang lain. Kau minta terus pada saya, dasar orang miskin, hutang banyak. Kita sumbang, kita bagi hadiah pada dia. Kita tolong dia, tapi kita sakiti perasaan dia. Kita jelek-jelekkan dia. Apa makna ibadah kita? Ibu-ibu tahu ibarat apa? Ibarat seperti di batu ini. Ada batu, kemudian ada debu di atasnya. Ada air hujan membersihkan batu itu dalam sekejap mata. Itulah amal ibadah yang tak dilakukan. Bukan karena Allah. Maka apa hakikat dalam kehidupan kita melakukan kebaikan? Ketika kita lakukan kebaikan, tak perlu ingat kebaikan itu. Lupakan. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat baik pada kita ingat terus kebaikan orang tersebut sepanjang masa. Tapi kalau kita berbuat kebaikan pada orang, lupakan. Jangan ingat. Lupakan. Kita sibuk dengan berbuat baik berikutnya. Biarkan itu menjadi tabungan amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Kalau kita ingat kebaikan itu, walaupun tak kita ucapkan, tapi dalam hati kita kotor, dia tuh dulu bukan siapa-siapa, sebab karena saya dia macam tuh. Habislah seluruh amal ibadah kita. Ibu tahu kisah Qarun dalam Al-Quran? Sombongnya luar biasa. Dulu dia adalah seorang yang miskin, tak berharta. Dia minta pada Nabi Musa alaihissalam, doakan saya Allah, saya tak sanggup, saya bosan miskin. Tolong doakan pada saya supaya saya bisa menjadi orang yang kaya berharta agar saya bisa beribadah kepada Allah. Allah kayakan dia. Allah berikan harta pada dia. Tapi ketika dia sudah kaya raya, sombongnya luar biasa. Dia tak nak berderma pada orang lain. Kalaupun dia berderma pada orang lain, dia akan mengatakan, saya orang kaya. Sebab saya bisa menjadi seperti ini. Karena kekuatan saya, Allah marah, Allah murka, Allah benamkan dia di dalam muka bumi. Seluruh harta dan dirinya Allah tenggelamkan dalam muka bumi. Jadi, kalau kita berbuat baik pada orang, lupakan kebaikan itu. Tapi nanti sebagai hadiahnya, Allah akan beri orang tersebut membalas kebaikan ibu, atau nanti di hari akhir menjadi tabungan pahala yang luar biasa. Itulah orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berbuat. Orang tengok, orang tak tengok, sama saja tetap berderma. Orang puji, tak ada orang puji, atau bahkan orang fitnah, dia caci maki, dia menggibah, membawang, gibah. Saya tahu bahasa slang di sini. Makcik-makcik suka membawang, masak-masak membawang. Orang gibah ya, gosip. Tak ada masalah bagi dia. Sebab dia melakukan perkara lillah karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Orang yang seperti itulah puan-puan sekalian yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tak ada naungan selain naungan dari Allah. Ikhlas karena Allah. Berikutnya yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah di kesunyian, di kesepian, dia menangis karena rasa cinta takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang turun dari mata kita ibu sekalian akan menjadi saksi. Dia akan bicara pada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, aku menjadi saksi
saat semua orang tertidur di keheningan malam, di kesunyian, dia menangis padamu ya Allah. Matanya senantiasa mengucurkan air mata karena rasa cinta, rindu padamu ya Allah. Rindu pertemuan denganmu ya Allah. Menangis karena takut akan dosa-dosanya padamu ya Allah. Air mata itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Ada tak yang tak pernah menangis sepanjang hidupnya karena rasa cinta dan takut pada Allah? Itulah tanda hati yang keras. Ibu-ibu tahu saya pernah mengalami itu berbelas-belas tahun yang lalu. Ketika saya sedang sholat berjamaah, sholat Ramadan, imam membacakan surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang ayat tersebut. Seluruh jamaah semua menangis, termasuk imam menangis. Sayalah seorang diri yang tak menangis, ibu-ibu sekalian. Saya heran, kenapa orang sebelah saya ini menangis? Sholat saya tak khusyuk, sebab semua orang menangis dan saya merasa, kenapa dia menangis? Kenapa saya tak menangis? Esoknya dibacakan lagi surah-surah lainnya. Semua orang menangis, terisak-isak. Menangis, terisak-isak. Imam pun menangis. Sayalah satu-satunya orang tak menangis. Ibu-ibu tahu, sampai akhirnya 10 hari kemudian, saya pun menangis. Karena menangisi diri saya yang tak bisa menangis. Saya menangis bukan karena apa-apa. Saya menangis karena saya kesal dengan diri saya sendiri. Kenapa ya mata saya tak keluar? Kenapa saya tak menangis? Itulah yang membuat saya menangis. Saya menangisi diri saya karena hati saya begitu keras. Saya baru sadar, kenapa saya tak menangis? Ternyata hati saya yang seperti batu inilah yang menyebabkan hati saya tak tersentuh sedikit pun dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya menangisi diri saya yang terlalu banyak dengan maksiat sehingga tak tersentuh dengan ayat suci Al-Quran. Sementara kita tahu tanda hati yang hidup, hati orang yang beriman, ketika dibaca ayat-ayat suci Al-Quran maka bergetarlah hatinya. Saya tak rasakan getaran itu beberapa hari, sampai kemudian ya Allah, Allahumma faqihni fiddin. Saya belajar agama ya Allah, ajarkan saya untuk senantiasa memahami agamamu ya Allah. Kenapa saya tak kunjung menangis ya Allah? Sampai akhirnya barulah hati itu tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Maknanya, kalau sampai hari ini ada di antara kita yang tak menangis, tak bergetar hati kita dengan ayat suci Al-Quran, maka periksa hati kita. Begitu banyak maksiat, begitu banyak kotoran dalam hati kita, sehingga kita tak menangis dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Umar bin Khattab saja, orang yang jahil, yang dulu orang sangat takut padanya, yang dulu sangat membenci Islam, Al-Quran surah Toha bisa menjadi asbab hidayah baginya. Apalagi dengan kita yang sudah muslim, seorang yang beragama Islam sejak lahir, tak tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa yang berlaku pada kita sesungguhnya? Sesungguhnya yang berlaku adalah karena maksiat begitu banyak. Hati kita bersih, Bu. Ketika ada berbuat maksiat, ada satu titik hitam dalam hati kita. Buat maksiat lagi titik hitam. Begitu banyak titik membuat hati kita beku, membatu. Tak tersentuh dengan ayat suci Al-Quran. Tak tersentuh dengan kebaikan demi kebaikan. Orang-orang yang hatinya lembut, laki-laki, ibu tengok tak? Ada laki-laki yang hatinya lembut. Dia menangis mendengar ayat suci Al-Quran. Itu tanda hati hidup. Itu tanda hatinya adalah hati yang bersih, sebab dia tersentuh dengan ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran saja, dengar perintah Allah saja mampu membuat seorang laki-laki menangis, mampu membuat kita perempuan ini juga menangis. Mendengar kisah-kisah heroik dari para sahabat mampu membuat hati kita menangis. Itulah tanda hati yang hidup. Maka periksalah hati-hati kita. Kalau kita tak menangis, ya Allah, terlalu banyaklah maksiat kita buat. Iman kita naik dan turun, ibu-ibu sekalian. Iman naik karena ketaatan pada Allah. Iman turun karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Dan kita patut paham, ujian dalam kehidupan ini senantiasa ada. Ujian dari siapa? Dari makhluk Allah yang paling sabar. Siapa makhluk Allah yang paling sabar? Syaitan. Dia paling sabar dalam menggoda, membujuk manusia untuk mengikuti langkah-langkahnya. Syaitan tak mengatakan, ayo masuk ke neraka bersama dengan saya. Tak. Syaitan melakukan langkah step by step untuk mengajak kita keluar. Orang-orang yang sudah berkahwin, dia katakan, syaitan katakan, ibu-ibu tahu ada jin yang senantiasa khusus
untuk menceraikan suami istri. Sampai nanti iblis di singgasananya di atas laut mengatakan, ini prestasi terhebat anak buahku adalah dia berhasil mencerai-beraikan suami istri. Ada jin khusus yang memang senantiasa membuat suami istri bergaduh. Dia akan katakan pada perempuan, sudahlah, suamimu ini selalu pulang terlambat, tak jujur padamu, carilah kasih sayang dengan laki-laki di luar sana. Kau bisa berkongsi kisah hidupmu pada laki-laki di luar sana. Tak mengapa, tak berdosa, tak ada masalah. Kau kan perempuan, perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Suamimu sibuk. Ceritalah pada laki-laki lain. Kita mulai bercerita. Sedikit demi sedikit syaitan membuat kita pada akhirnya menjauh dari aturan Allah. Padahal Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, perempuan yang solihah itu apa? Solihah, qanitatun, hafidhatun lil ghaibi mimma hafidhallah. Taat pada Allah, taat pada suami dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Tapi syaitan pandai, suamimu tak tahu, kau pun tak berbuat perkara maksiat, pergilah berjumpa dengan sang fulan si orang ini. Ceritakan tentang perkara hidupmu. Padahal Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagimu. Jangan ceritakan urusan rumah tanggamu pada orang lain. Kita sibuk ceritakan masalah rumah tangga kita pada orang lain. Syaitan sedikit demi sedikit dia menggoda kita untuk menjauhi Allah, perintah-perintah Allah. Itulah cara kerja syaitan. Maka kita kembali lagi dalam pembahasan kita pada hari ini. Air mata yang jatuh karena takut dan cinta, rindu, harap, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Allah, ibu-ibu sekalian. Apa sih kenikmatan terbesar kita di muka bumi ini? Kita sebagai seorang hamba Allah, apa kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin? Adalah memandang wajah Allah. Dan Allah akan membuka tabirnya nanti di syurga. Allah akan membuka wajahnya, membuka tabirnya, kita bisa tengok. Itulah kenikmatan terbesar. Ada orang-orang yang memang menginginkan perjumpaan dengan Allah, menginginkan melihat wajah Allah, dan itu kenikmatan yang terbesar. Dia menangis karena rindu dengan Allah. Dia menangis karena rindu dengan Rasulullah misalnya. Ketika Allah izinkan kita umrah, kita pergi berhaji, ibu tengok ada makamnya Rasulullah di Madinah, di samping Raudhah. Rindu dengan Allah, rindu dengan perjumpaan pada Rasulullah, itu tanda hati yang lembut. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Rindu dengan orang-orang saleh, rindu dengan Rasul, rindu dengan para sahabat, rindu dengan para sahabiah. Ciri orang-orang yang senantiasa akan diselamatkan oleh Allah, rindu dengan perjumpaan dengan Allah. Ibu tahu Bilal bin Rabah? Sedikit kisah ya. Masih ada masa? Sedikit kisah. Bilal bin Rabah adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Siapa Bilal bin Rabah? Budak hitam. Budak tak dipandang. Tapi dia punya suara yang sangat merdu dalam mengumandangkan azan. Maka beliau menjadi seorang muadzin. Ketika Rasulullah wafat, apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal katakan, saya tak nak lagi mengumandangkan azan. Saya tak sanggup mengucapkan nama Nabi Muhammad itu dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tak sanggup Bilal mengucapkan nama Muhammad. Saya tidak mau lagi mengumandangkan azan. Rasul wafat, saya tidak mau lagi. Bagaimana saya bisa mengumandangkan azan? Dulu semasa Rasul hidup, saya selalu bersama dengan Rasulullah menuju ke masjid. Saya naik pergi ke atas mengumandangkan azan, Rasul lihat saya dari bawah. Selama saya mengumandangkan azan, Rasul tersenyum memandang saya. Bagaimana saya sanggup mengumandangkan azan bila Rasul tak ada? Saya tak nak lagi mengumandangkan azan. Bilal pindah ke negara lain. Hatinya begitu hancur seperti jalan Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasul hadir dalam mimpinya. Bilal, tak rindukah engkau kepadaku Bilal? Sampai hati kau tinggalkan Madinah, wahai Bilal. Sampai hati kau tak mau mengumandangkan azan, wahai Bilal. Sampai hati kau tak nak menyebutkan namaku lagi, wahai Bilal. Rasul datang dalam mimpi Bilal. Akhirnya Bilal terbangun. Bilal pun menangis, ya Rasulullah, maafkan aku Rasulullah. Aku tak nak melakukan itu sebab aku tak sanggup menyebut namamu, wahai Allah. Menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Sampai akhirnya Bilal dengan untanya, beliau memacu untanya dengan sangat cepat.
dari negerinya menuju ke Madinah. Dalam perjalanannya siang malam nangis terus menerus. Maafkan aku wahai Rasulullah. Aku akan kembali ke Madinah ya Allah. Aku akan memandangkan azan lagi. Aku akan datang ziarah ke makammu wahai Rasulullah. Dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Sampailah di kota Madinah. Tak sanggup lagi Bilal. Di setiap sudut kota dia teringat dengan Rasulullah. Di sudut kota inilah aku bersama dengan Rasulullah. Di sinilah aku pernah berjalan bersama Rasulullah. Tak sanggup lagi Bilal melihat seluruh sudut kota selalu ada wajah Rasulullah. Sampailah di makam Rasulullah. Sudah habislah tangisannya. Bersimpuhlah di hadapan makam Rasulullah. Apa yang Bilal katakan? Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Maafkan aku wahai Rasul yang tak pernah berkunjung ke makammu wahai Rasul. Maafkan aku wahai Rasul yang tak pernah melihatmu lagi wahai Rasul. Kata Bilal. Abu Bakar ada di hadapannya. Bilal, kami merindukanmu wahai Bilal. Seluruh penduduk kota ini wahai Bilal, rindu dengan suara azanmu wahai Bilal. Kemana saja kau selama ini wahai Bilal, kata Abu Bakar. Kumandangkan azan lagi, kami rindu dengan suara. Bilal pun menyanggupi permintaan dari Abu Bakar. Subuh ketika itu Bilal memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah gempar. Mereka katakan, suara Bilal. Adakah Rasulullah hidup kembali? Karena kalau ada Bilal pasti ada Rasulullah. Semua orang kaget, semua orang syak, semua orang berlomba-lomba. Perempuan-perempuan semua hendak menuju ke masjid, ingin melihat, betulkah ini Bilal? Semua orang berada dalam masjid, masjid penuh sesak. Bilal kemudian mengumandangkan azan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan suara bergetar, dengan tangisan yang tak mampu dia tahan lagi. Semua orang menangis melihat Bilal, mendengar suara Bilal. Rasul hidup lagi, Rasul ada lagi. Wa asyhadu anna Muhammad. Bilal jatuh pingsan. Tak sanggup lagi mengucapkan kata-kata itu. Bilal jatuh pingsan, tak sanggup lagi komandan azan itu dilatunkan oleh Bilal. Semua orang menangis, sebagian orang jatuh pingsan. Bilal bin Rabah, yang suara sandalnya, suara kasutnya, suara teropahnya itu ada dalam syurganya Allah. Bilal adalah orang yang senantiasa menangis karena cinta rindu dengan perjumpaan pada Allah dan Rasulnya. Itulah mata-mata yang senantiasa akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, mata ini menangis ya Allah, karena rindu dan cinta dengan perjumpaan kepadamu wahai Allah. Mata-mata ini akan bersaksi wahai perempuan sekalian. Atau sebaliknya, mata-mata ini yang bersaksi, dia berbuat zina matanya ya Allah, dia berbuat maksiat dengan matanya ya Allah, hukum dia ya Allah. Mulut kita ini dikunci. Mata kita bersaksi, pendengaran kita bersaksi, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi. Surah Yasin mengatakan hal seperti ini. Ada suatu lagu yang di Indonesia sangat familiar. Lagu ini sangat suka. Saya sangat suka. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata. Tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata mulut kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita semua bersaksi akan apa yang kita buat semasa kita di hidup ini. Mulut kita dikunci oleh Allah, semua bersaksi. Dia pernah melakukan hal yang dibenci olehmu ya Allah. Dinding-dinding ini semua bersaksi. Kursi ini, meja ini, bunga-bunga ini, semua bersaksi. Dia pernah melakukan ini wahai Allah. Dia pernah melakukan ini wahai Allah. Begitu pula dengan mata kita. Mata-mata orang yang senantiasa cinta, rindu, pertemuan dengan Allah dan Rasulnya, dia bersaksi.
Begitu pula kalau kita takut dengan Allah. Mata kita ini di malam hari di sepertiga malam terakhir, ibu sekalian, Rasul katakan Allah turun ke langit dunia. Disitulah siapapun yang meminta kepada Allah, Allah akan dengar permintaannya. Siapa yang memohon permohonan kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Yang minta maaf kepada Allah, Allah akan kabulkan permohonan maafnya. Di sepertiga malam terakhir. Kalau di Indonesia dari pukul 1 sampai menjelang subuh, Allah turun ke langit dunia. Disitulah kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita ambil sajadah kita, isti'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Kalau ada permasalahan dalam hidup, minta pertolongan dengan Allah, dengan sabar dan sholat. Kita menangis dengan Allah, ya Allah, aku tahu ya Allah, semasa hidup ini Kau senantiasa memberikan ujian demi ujian, cabaran demi cabaran kehidupan. Tak ada orang yang tak diberi ujian oleh Allah, ibu sekalian. Ibu tengok, orang kata, senanglah hidup seperti Oki nih. Orang tak tahu saya punya ujian. Orang-orang tak tahu kita semua diberikan ujian yang berbeda-beda dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walau ujian itu sebetulnya kita pasti sanggup untuk memikulnya. Kita pasti sanggup untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, kita perlu mata kita ini menangis kepada Allah karena begitu berat ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa Allah berikan ujian? Supaya kita merintih, menangis di hadapan Allah. Karena Allah rindu dengan rintihan kita. Allah rindu dengan air mata kita. Maka Allah berikan kita ujian. Kalau Allah tak berikan kita kesedihan, mungkin kita tak menangis di hadapan Allah. Betul tak, Bu? Maka Allah katakan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? Sepanjang engkau hidup, engkau akan diberikan ujian berupa ketakutan. Ada masa di mana kita takut, Bu? Betul tak? Ada masa kita takut dengan perkara ini, kita takut dengan perkara ini. Allah berikan kita ujian berupa ketakutan. Allah berikan ujian berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa orang-orang yang kita kasihi mungkin tak ada lagi di samping kita. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Allah katakan, wabashir sabirin, dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah dalam kesendiriannya, dia tak ambil perhatian dari orang, dia ambil perhatian dari Allah. Dia menangis kepada Allah, dia katakan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua perkara dalam kehidupan ini titipan, wahai Allah. Aku tahu itu titipan, wahai Allah. Suatu saat Kau akan ambil, ya Allah. Hartaku suatu saat Kau akan ambil, ya Allah. Anak-anak yang aku sayang suatu saat Kau ambil, ya Allah. Karena memang itu bukan punyaku, ya Allah. Suamiku yang aku sayang Kau akan ambil, ya Allah. Istriku yang aku sayang Kau akan ambil, ya Allah. Aku tahu semua milikmu, ya Allah. Tapi kuatkan hatiku, ya Allah. Kalau perkara itu terjadi padaku, ya Allah. Semua yang kucintai Kau ambil. Kuatkan hatiku, ya Allah. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam, ibu sekalian. Nabi Ayub semula adalah orang yang kaya raya, seorang raja, punya kedudukan hebat, punya istri, punya anak-anak ramai. Tapi Allah ambil dalam sekejap mata semuanya. Hartanya Allah habiskan dalam satu hari saja. Esoknya anak-anaknya Allah matikan dalam sekejap mata. Esoknya lagi Allah hancurkan badannya dengan penyakit kulit yang membuat semua orang tak mau berdekatan lagi dengannya. Sampai istrinya berkata, wahai Nabi Allah, berdoa pada Allah, minta pada Allah agar Allah kembalikan semuanya kepada engkau. Engkau Nabi Allah, Allah pasti akan dengar. Apa kata Nabi Ayub? Berpuluh-puluh tahun Allah beri kenikmatan pada saya. Allah beri kebahagiaan pada saya. Allah beri harta yang banyak pada saya. Allah beri anak-anak yang banyak pada saya. Allah beri badan yang sehat pada saya. Sekarang baru sekejap saja Allah berikan ujian itu pada saya, saya dan kau tak bersabar, kata Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berusaha untuk sabar. Apa yang Allah jadikan dengan kesabaran Nabi Ayub? Allah kembalikan hartanya, Allah kembalikan anak-anaknya karena istrinya hamil dan kemudian anak-anaknya kembar sehingga anak-anaknya banyak lagi. Allah kembalikan lagi tubuhnya menjadi tubuh yang sehat. Wabashir sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ahasiban nasu ayutraku ayakunu amana wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2, Ibu nanti lihat lagi ayat 3-nya. Apakah kamu mengira kamu beriman sementara kamu tak diuji?
Artinya apa? Kita mengatakan kami beriman padamu, wahai Allah, kami sembahyang, kami sholat. Tapi kata Allah, tak mudah jadi orang beriman. Tak mudah jadi orang yang kau katakan cinta padamu. Tak mudah. Karena Allah akan menguji, betul tak kau sungguh-sungguh beriman, atau kau hanya berdusta saja padaku. Makanya sepanjang kita hidup, Allah akan berikan ujian demi ujian, cabaran demi cabaran dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu menangis, merintih kepada Allah karena cinta, karena takut, karena kita memerlukan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tiada siapapun yang mampu menolong kami, wahai Allah. Itulah yang Rasul nasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau, wahai anak muda. Artinya jaga apapun yang Allah cintai lakukan, apapun yang Allah tak cintai jangan lakukan. Mintalah segala sesuatu hanya pada Allah. Seandainya seluruh penduduk bumi ini hendak menolongmu, kalau Allah katakan tak bisa menolongmu, tak ada yang bisa menolongmu. Sebaliknya, kalau seluruh penduduk bumi ini nak menghancurkanmu, nak mencelakakanmu, nak memberikan kezoliman padamu, kalau Allah katakan tak boleh benda itu berlaku. Hanya kepada Allah lah engkau meminta, menangislah pada Allah, meminta pertolonganlah hanya kepada Allah. Itulah tauhid, itulah akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian, sudah 1,5 jam tak terasa saya bercakap-cakap pada ibu-ibu sekalian, 7 golongan orang-orang yang senantiasa Allah akan naungi kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat naungan di hari akhir. Sekali lagi saya ingin ingatkan, buku ini hanya saya bawa 100 saja pada hari ini. Saya dah sign, saya tulis love di sini. Uhibbukum fillah, saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menceritakan perjuangan saudara-saudara kita di negara-negara minoritas Islam ketika membeli buku ini dengan harga mungkin 35 ringgit, saya tak tahu dijual berapa di sini. Artinya Anda semua telah membina masjid di Spain tempat orang-orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi kalau Allah berikan rezeki, berjumpa lagi di muka bumi ini. Kalau Allah tak berikan rezeki, berjumpa di syurga Allah. Jangan lupa kalau ibu-ibu semua masuk dalam syurga Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, saya pernah berada bersama dengan Oki, ya Allah, dalam sebuah jalan dakwah, ya Allah. Saya pernah bersama dengan Oki, ya Allah, dalam sebuah perkongsian, ya Allah. Saya tak tengok dia di surga, ya Allah. Panggil dia, ya Allah, bersama-sama dengan surga. Boleh, Bu? Dan doakan anak-anak saya dan anak-anak kita semua menjadi penghafal Quran. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Mereka adalah Allah, keluarga Allah penghafal Quran, berakhlak Quran. Insya Allah Allah jaga mereka semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.